suatu saat saya harus kembali untuk bersama-sama rakyat Ngada bisa membangun Ngada. Selamat sore, Bapak Andreas. Selamat sore. Apa kabar, Bapak? Sehat dan tetap semangat. Luar biasa, Bapak. Bapak, kita langsung ke pokok diskusinya, Bapak ya. Silakan. Baik, Bapak Andreas. Bapak ini kan terkenal sebagai seorang abdi negara pensiunan kepolisian. Apa yang melatar belakangi Bapak sehingga mau bersaing untuk menjadi bupati, Bapak? Baik, jadi ini pertanyaan bagus sekali. Jadi sebagai anak asli Ngada, walaupun di perantauan, kampung halaman itu tidak bisa lupa. Iya. Jadi ketika saya berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi tahun 2010, itu mulai terpikir bagaimana kalau saya suatu saat harus kembali untuk membangun Kabupaten Ngada. Iya. Dan itu awal mula daripada rencana saya yang seperti sudah saya laksanakan sekarang ini. Dan itu semua termotivasi dari apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan berada di tanah rantau. Iya. Saya merasa bahwa ada hal-hal yang bisa kita lakukan di kabupaten kita, kabupaten asal kita, Iya. sehingga perubahan itu bisa terjadi. Iya. Dan hal yang paling mendasar yang saya rasakan selama saya berada di perantauan itu, saya melihat bahwa akselerasi pembangunan di daerah kita itu berjalan tapi cukup lambat. Iya. Cukup lambat, itu yang saya rasakan. Iya. Sementara di satu sisi potensi Kabupaten Ngada itu luar biasa. Iya. Sangat-sangat luar biasa. Apalagi di bidang pertanian ya. Iya. Bidang peternakan, bidang kelautan. Memang kalau berbicara pertambangan ya memang kita tidak ada. Iya. Tetapi kalau yang saya sebutkan tadi itu luar biasa. Iya. Nah pertanyaannya kenapa daerah saya seolah-olah tidak kelihatan, tidak cepat berjalan untuk mencapai kesejahteraan. Iya. Sementara potensi begitu luar biasa. Dan akhirnya saya berkesimpulan bahwa kenapa kita harus berkekurangan di atas kelimpahan kita. Iya. Ini yang mendorong saya paling utama. Ini yang mendorong saya. Sehingga saya berpikir suatu saat saya harus kembali untuk bersama-sama rakyat Ngada bisa membangun Ngada. Itu berangkat dari apa yang saya rasakan di tempat perantauan saya, itu di Jayapura. Karena di Jayapura walaupun paling timur, cukup jauh dari pusat ibu kota, Iya. tapi akselerasi pembangunannya luar biasa. Dan saya ingin mentransfer apa yang saya dapat, apa yang saya pernah lakukan, apa yang saya lihat ke tempat kita. Iya. Itu termotivasi dari itu. Luar biasa, Bapak. Ini Bapak, persaingan politik Ngada hari ini kan boleh dikatakan cukup sengit, Bapak ya. Ya, Bapak tidak takut kalah, Bapak? Mau bertarung dalam pilkada nanti, Bapak? sama Bapak, sekali tidak deh, sama sekali tidak. Karena Luar biasa. motivasi saya ke Ngada itu semata-mata untuk mengabdi. Iya. Untuk pengabdian, tidak ada motivasi lain. Dan itu semua telah dipersiapkan. Saya mempersiapkan itu cukup jauh. Bahkan dari tahun 2014, saya minta lebih cepat pensiun dari kepolisian, pensiun dini, Iya. dan ke Ngada untuk mempersiapkan diri. Sehingga kalau berbicara soal nanti kalah menang, saya tidak pernah pikirkan itu. Kenapa? Semua itu sudah direncanakan oleh yang kuasa, sudah digariskan siapa yang akan jadi, siapa yang tidak, sudah digariskan. Jadi soal kalah menang bagi saya soal biasa dan tidak ada penyesalan sedikit pun, karena saya telah mempersiapkan untuk itu. Apa yang membuat Bapak sehingga
bisa meyakinkan masyarakat bahwa Bapak akan bisa membawa perubahan di Ngada, Bapak? Ya, jadi saya pikir begini, saya bekerja mempersiapkan cukup lama. Dari 2014 saya mempersiapkan diri dan saya cukup mempelajari potensi-potensi yang ada di Ngada. Kemudian saya cukup melihat apa kekurangan-kekurangan di sana. Kemudian saya coba merumuskan secara rinci dan jauh ke depan. Sehingga saya berkeyakinan ketika pada saatnya nanti setelah kita mendaftarkan diri di KPU dan resmi menjadi calon, maka disitulah kita akan memaparkan visi misi dan program. Dan saya yakin dan percaya program saya itu pasti program yang langsung menyentuh, yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Iya. Sehingga dari program-program itu bisa membawa perubahan. Jadi saya sungguh yakin dan sangat yakin. Kira-kira prestasi apa lagi dalam hidup Bapak itu yang sudah Bapak peroleh untuk meyakinkan publik bahwa Bapak sebenarnya layak untuk menjadi seorang bupati? Baik, Ade, terima kasih. Saya mau sampaikan bahwa menjadi seorang bupati ini kan seorang pemimpin. Iya. Nah, untuk bisa seorang pemimpin yang baik itu harus berangkat dari rekam jejak. Rekam jejak itu termasuk prestasi apa yang dia pernah lakukan. Jadi saya perlu menceritakan, sebelum saya di kepolisian adalah seorang tenaga kerja sukarela Butsi, TKS Butsi. Saya adalah kader pembangunan desa di tahun 1984. Iya. Di mana tugasnya itu adalah membangun desa, mempercepat desa-desa yang tertinggal menuju desa sejajar dengan desa-desa yang lain. Dan pada waktu itu saya bertugas di Kabupaten Flores Timur yang cukup sulit, desa terpencil, ya, yang segala macam itu serba kekurangan, air kurang, ya, kesehatan tidak diperhatikan, kemudian jauh dari kecamatan. Dari situlah saya belajar tentang bagaimana membangun desa. Sebelum polisi, ya, ini sebelum polisi. Iya. Kemudian pindah ke Papua, baru saya masuk polisi, dan dari situ, ya, tahun 85 saya mulai dengan pangkat bintara waktu itu, ya. Iya. Yang sekarang bilang 1 bengkok kuning. Tetapi ya puji Tuhan begitu cepat, saya hanya menyandang bintara 8 tahun, saya sudah bisa sekolah perwira. Iya. Dan dari situ prestasi saya cepat sekali. Dari 93 saya sekolah, 94 keluar. Iya. 2010 saya sudah pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. Iya. Dan banyak hal yang sudah dilakukan. Pernah tugas di Merauke, ya. Iya. Kemudian pernah tugas di daerah perbatasan Papua Nugini dengan Jayapura di salah satu pos perbatasan di Kiwirok. Nah, kemudian juga pernah bertugas sebagai Wakapolres Kota Jayapura. Iya. Dan terakhir sebagai Kasubdit Rekiden dan Kasubdit Pamofit di Polda Papua. Iya. Nah, kalau berbicara prestasi di kepolisian seperti itu, namun di luar itu yang banyak saya lakukan. Iya. Di luar itu sebanyak saya lakukan, antara lain di organisasi-organisasi sosial itu banyak. Antara lain sebagai wakil ketua PLT Provinsi Papua. Iya. Yang membidangi olahraga tenis lapangan, dan itu pernah melakukan kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional yang dilaksanakan di Jayapura. Tetapi yang lebih lagi, saya sebagai ketua paguyuban Lobamora, sebagai wakil ketua 1. Iya. Ya, wakil ketua 1 perkumpulan Lobamora, ya, NTT. Iya. Dan lebih khusus lagi sebagai ketua perkumpulan Rakasea, yaitu Ngada Nagekeo. Dan ketika saya menjadi ketua paguyuban Ngada Nagekeo, itulah ada hal-hal yang sangat menyentuh kepada paguyuban kita yang saya lakukan. Iya. Di antaranya, saya mencoba merintis untuk kami bersama-sama dengan beberapa senior membangun koperasi Rakasea yang sampai saat ini sudah cukup besar modalnya. Dan yang lebih dari itu lagi, saya menyiapkan lahan kurang lebih 3 sampai 5 hektar. Iya.
itu peruntukannya bagi warga Ngada dengan Nagekeo untuk lahan perumahan. Iya, iya. Dan itu masing-masing keluarga mendapat. Jadi saya bagi, kalau sopir itu 10 kali 15, tukang kayu atau tukang batu 10 kali 15, pegawai negeri guru itu 20 kali 20. Iya, iya. Dan syukur sekarang berada di daerah Sentani, Kabupaten Jayapura, itu ada sekitar 75 kakak yang sudah mendapat lokasi untuk tempat tinggal mereka. Dan itu saya rasakan betul, Adik. Saya rasakan betul hal yang betul-betul menyentuh langsung keluarga kita yang merantau di Jayapura, yang selama ini mereka hanya mengontrak kamar. Iya, iya. Hanya mengontrak kamar. Dan lahan itu luar biasa, sekarang mereka sudah bangun rumah dan sebagainya. Iya, iya. Iya, nah, Bapak. jadi itu yang boleh saya katakan. Nah, oleh karena itu sudah banyak hal yang saya lakukan khusus untuk kelompok-kelompok yang ada di Jayapura, Papua. Iya, iya. Saya ingin melakukan lagi yang lebih besar. Ingin melakukan lagi yang lebih besar. Tetapi itu tidak bisa lah kita pulang kampung terus kemudian ya karena kita punya kita berikan, tidak bisa. Kita hanya bisa lakukan melalui jalur politik. Jalur politik itulah yang bisa membuat kita bisa berbagi dengan yang lain. Luar biasa, luar biasa, Bapak. Saya mau tanya Bapak, kira-kira seberapa besar sih persiapan Bapak bersama tim untuk menuju ke tanggal 9 Desember, Bapak? Ya, baik. Jadi kalau tim memang kami sudah persiapan cukup jauh. Sudah cukup jauh, bahkan sudah dari beberapa tahun lalu. Iya, iya. Kami sudah siapkan tim, dan tim juga sudah bekerja secara maksimal, bekerja secara profesional, ya, bekerja secara proporsional. Kenapa saya katakan profesional proporsional? Karena saya katakan kepada tim, bekerjalah dengan santun, bekerja tidak perlu membicarakan tentang paket lain. Iya, iya. Berbicara tentang porsi kita saja, berbicara tentang program kita saja, berbicara tentang apa yang akan kita lakukan ke depan. Iya, iya. Itu yang saya tekankan. Jadi sudah cukup jauh kami melakukan, mulai dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, bahkan kabupaten, ini kami sudah lakukan. Iya, iya. Dengan kebersamaan kami, dengan kekompakan kami, tim yang telah kami bentuk, dengan relawan, dan saya yakin sampai dengan saat ini itu berjalan cukup maksimal. Iya, iya. Baik, Bapak. Dinamika politik ini kan diwarnai dengan koalisi-koalisi partai yang masih buram, Bapak, di Ngada ini. Ya, Ya. khususnya Partai PDIP, Partai Golkar sendiri, Partai Nasdem. Nah, bagaimana komentar Bapak dan bagaimana Bapak yakin kalau Golkar bisa mendapatkan koalisi dengan partai lain yang akan mengusung Bapak? Baik, ini pertanyaan bagus sekali, Adik. Jadi saya pastikan kalau Golkar dengan partai koalisi kami itu Ya. bukan buram lagi, sudah terang. Bukan buram lagi, sudah pasti terang. Kenapa saya katakan terang? Golkar sudah pasti, karena kami sudah mendapatkan kepastian dari pusat. Iya. Itu sudah sendiri dikatakan oleh Ketua Golkar NTT Pak Melki Lakalena bahwa Golkar sudah final mengusung Pak Andreas Paru sebagai calon bupati. Dari Partai Golkar oleh Ketua Umum dan Sekjen Pak Erlangga dan Pak Lutwik kepada Pak Andreas Paru dan Pak Raimundus Bena sebagai paslon Partai Golkar di Kabupaten Ngada. Nah, kemudian yang kedua, kami juga sudah berkomunikasi dengan baik, sudah melakukan sesuai dengan mekanisme partai untuk bersama-sama dengan PKB. Jadi PKB dan Golkar ini semua partai pengusung, bukan pendukung. Iya. Ya, Golkar mengusung bupati, PKB mengusung wakil. Dan ini kami sudah lakukan sesuai dengan mekanisme partai. Iya. Sesuai dengan sistem yang ada. Iya. Jadi mulai dari kabupaten, provinsi, kemudian ke pusat. Nah, oleh karena itu kami sungguh yakin, sungguh percaya bahwa yang sudah kami bangun ini warnanya sudah jelas. Jadi sudah tidak buram lagi. Iya. Itu saya mau katakan kepada masyarakat. Kalau toh misalnya selama ini mungkin ada yang mengatakan bahwa
Golkar belum pasti dan sebagainya, saya pastikan bahwa Golkar sudah pasti. Iya. Kenapa saya katakan pasti? Karena Golkar itu adalah partai sistem. Iya. Bukan apa katanya si A, apa katanya si B, apa katanya si C. Tetapi sistem yang menentukan. Iya. Ketika itu dibangun dari bawah sampai ke pusat, maka itu akan terjawab sesuai dengan mekanisme yang ada. Iya, iya. Baik Bapak, ini pertanyaan lanjutan Bapak. Ya, Bapak, silakan. Bapak sekarang ini kan mau maju berpasangan dengan Bapak Raimundus Bena. Ya, Kenapa harus seorang tokoh Raimundus Bena Bapak yang Bapak pilih untuk menjadi wakil Bapak? Kenapa tidak yang lain? baik Pak Raimundus Bena. Jadi kita nih mencari pemimpin, mencari wakil ini bukan sekedar ya, tetapi kita harus cari betul-betul pasangan yang benar-benar bisa saling memahami atau Iya. bisa saling mengisi, kemudian bisa saling mengerti. Iya. Karena bukan dalam 1-2 hari. Dan juga bahwa ini kita memimpin kabupaten, ya. Kita ingin melayani masyarakat. Iya, iya. Jadi kita harus mempertimbangkan dengan matang dari semua aspek. Iya, iya. Saya anggap Pak Rai Bena itu adalah figur yang cocok bagi saya, ya. Iya. Baik dari kepribadian, baik dari hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman politik, Iya, iya. kemudian juga termasuk bagaimana dengan hal-hal yang telah dilakukan selama menjadi anggota DPR. Iya. Saya melihat figur Pak Rai Bena 3 periode menjadi anggota DPR Iya. itu bukan figur yang sembarangan. 3 tahun mendapat kepercayaan dari masyarakat itu meyakinkan saya bahwa figur ini cocok. Iya, Figur ini iya. adalah figur pelayan. Itu yang saya yakin bahwa ini yang harus saya ambil. Karena menjadi pemimpin itu yang paling utama adalah bagaimana kita bisa melayani masyarakat. Iya, iya. Itu yang paling utama. Iya. Pelayanan yang paling utama. Dan kemudian yang kedua, saya melihat bahwa pendamping Pak Rai Bena adalah Ibu Blandina. Iya. Istrinya juga seorang figur yang luar biasa. Iya. 2 iya. periode. Dan 2 periode ini mendapat kepercayaan dari dapilnya. Iya, Nah, iya. kalau dia mendapat kepercayaan berarti memang benar dia dengan masyarakat baik. Pertimbangan ini yang menguatkan saya bahwa ya figur Pak Raimundus Bena dan itu yang saya harus ambil. Dan yang terakhir Iya. bahwa Pak Raimundus Bena ini adalah kader partai PKB. Iya, Kader iya. partai 3 periode berarti dia sudah banyak berbuat untuk Partai Kebangkitan Bangsa. Iya, iya. Nah, oleh karena itu saya mempertimbangkan kalau Golkar berkoalisi dengan PKB, ini akan membangun suatu kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Itu yang saya harapkan ke depan. Baik Bapak, kita lanjut ya Bapak ya. Silakan. Bapak tentunya mengikuti perkembangan di media sosial, khususnya isu bahwa petahana Bapak Paulus Sulivoa yang pada beberapa bulan yang lalu sudah menyatakan dirinya bahwa beliau tidak akan maju lagi di pilkada tahun ini. Tapi beberapa hari terakhir beliau mengatakan bahwa beliau akan siap maju dan siap untuk meminta dukungan kepada termasuk partai pengusung Bapak, yaitu Partai Golkar. Bagaimana komentar Bapak? Ya, saya pikir begini, soal maju untuk pilkada itu menjadi hak masing-masing orang. Siapa saja boleh. Iya, iya. Apalagi kita di Ngada itu banyak kader. Kita di Ngada itu banyak orang hebat, gitu. Banyak kader-kader bagus. Jadi itu menjadi hak setiap orang untuk maju. Silakan saja. Jadi siapapun dia boleh sepanjang dia memenuhi syarat, gitu. Dari sudut partai politik, kemudian ada hal-hal lain juga termasuk dukungan masyarakat. Iya. Kalau memang ini silakan saja. Namun untuk Partai Golkar, saya katakan tadi bahwa itu sudah final. Dan Partai Golkar itu adalah partai sistem.
Bukan apa kata si A, si B, si C. Iya. Itu yang tolong dicatat oleh masyarakat. Dan saya mau katakan pada hari ini bahwa kita semua yang maju ini, kita diberikan hak yang sama. Kita diberikan hak untuk silakan mengkampanyekan diri, mensosialisasikan program dan sebagainya. Tetapi saya tekankan kepada tim saya, ingat, sampaikan sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Jadi tidak perlu kita menyampaikan tentang hal-hal lain. Iya. Nah, oleh karena itu saya mau mengajak kepada kita semua, masyarakat semua, mari kita ciptakan kondisi yang baik. Iya. Kita berikan pencerdasan politik kepada masyarakat. Kita berikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan informasi-informasi yang benar. Dengan informasi-informasi yang betul. Iya. Ketika para tokoh, para kader memberikan informasi-informasi yang salah, juga termasuk tim yang memberikan informasi-informasi yang salah, Iya. maka kita memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk mulai hal-hal yang tidak baik. Iya. Dan inilah salah satu hal, kenapa ada selalu kita tidak bisa cepat membangun. Ini salah satu hal. Iya. Oleh karena itu saya prinsip kepada tim saya katakan, ceritakan apa adanya tentang saya, tentang Pak Rai. Ceritakan apa adanya tentang program, ceritakan apa adanya tentang sejauh mana perolehan kita, sejauh mana koordinasi kita dengan partai, sejauh mana usaha kita untuk memperoleh partai koalisi. Iya. Itu yang saya katakan. Jadi soal maju menjadi hak setiap orang. Saya tidak perlu berkomentar, karena siapapun dia bisa maju. Yang penting memenuhi syarat, dan mari kita bersama-sama memberikan pencerdasan, pembelajaran politik, pendidikan politik pada masyarakat, sehingga masyarakat kita nih, mulai dari masyarakat sampai dengan pemimpin ya, tetap. Iya. Dan begini, saya mau berikan catatan bagi saya, politik tidak bisa merubah karakter saya. Ini saya pribadi. Iya. Politik tidak akan bisa merubah karakter saya. Artinya ketika karakter saya itu lurus, jujur, bersih, saya akan tetap lurus, bersih, dan jujur. Saya tidak bisa dirubah oleh politik. Ini saya mau katakan kepada kita semua. Iya. Baik Bapak, kita lanjut Bapak ya. Ini Ya, silakan. deadline waktu untuk menuju Pilkada Ngada ini ya sudah sangat dekat Bapak. Apabila Bapak dipercayakan untuk menjadi bupati nanti, itu periodenya sangat singkat. Karena tahun 2024 itu nanti ada Pilkada serentak Bapak. Jadi kira-kira durasi waktu apabila Bapak dipercayakan oleh masyarakat itu sekitar 3,5 tahun Bapak. Nah, bagaimana dengan waktu yang sesingkat ini Bapak bisa mensukseskan visi misi Bapak? Ya, jadi gini, soal visi misi kemudian program kegiatan itu kan harus bisa terukur, gitu. Bisa diukur. Jadi memprogramkan sesuatu itu harus bisa dilaksanakan dan tidak hanya di atas kertas. Iya. Ya. Jadi yang kita programkan itu kan nanti hal-hal yang harus bisa diukur. Iya. Dan yang penting dalam hal ini bahwa siapapun dia nanti yang terpilih nanti, itu tidak ada alasan untuk bisa mengisi waktu ini dengan program-program yang telah ditawarkan kepada masyarakat. Iya. Nah, untuk program-program ini saya pikir saya belum bisa ungkapkan sekarang. Nanti pada waktunya ya, setelah kita daftar di KPU, Iya. resmi, nah disitulah baru kita bisa uraikan, oh tahun ini saya berbuat ini, tahun ini saya berbuat ini. Jadi saya pikir selama 3,5 tahun itu bisa kita lakukan. Iya. Bisa kita lakukan dengan hal-hal yang menjadi unggulan-unggulan yang digariskan oleh para calon itu. Jadi saya pikir itu. Baik, ini pertanyaan terakhir Bapak. Silakan Adi. Sebagai bakal calon Bupati Ngada dari partai pengusung Partai Golkar, kira-kira apa pesan Bapak kepada masyarakat Ngada? Baik, terima kasih. Saya berpesan kepada masyarakat Ngada bahwa marilah kita menjadi
pemilih-pemilih yang rasional. Iya, iya. Kita harus mulai menuju ke sana. Ya. Iya, iya. Jangan kita terjebak pada pemilih-pemilih yang seperti yang pernah terjadi di daerah lain mungkin, Iya, iya. yang transaksional. Jauhkan itu, karena itu akan merusak karakter kita. Iya, iya. Jadi mari kita menjadi pemilih yang rasional. Kita mendengar apa yang akan dilakukan, program apa yang akan dikerjakan. Disitulah kita bisa menentukan, oh ini cocok, ini menjadi pilihan kita. Itu yang pertama pesan saya. Yang kedua, ketika ada informasi-informasi yang berkembang di media sosial, Iya. masyarakat tolong jangan ditelan bulat-bulat. Coba di cross check Iya. sehingga tidak saling menyakiti antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lain. Iya, iya. Suasana harmonis ini kita harus bangun. Iya. Ini tidak bisa sesuatu yang tiba-tiba begitu jadi, tidak bisa. Harus mulai dibangun pelan-pelan. Dan yang menjadi ujung tombak di depan adalah para pemimpinnya ini, para calonnya ini harus memberikan contoh. Iya, iya. Kedua, para tim kerjanya. Iya. Nah, kalau ini dilakukan, saya yakin, ya, ngada ke depan, yakin pasti akan lebih baik. Tetapi kalau kita mulai dengan hal-hal yang saling membohongi, saling menyakiti satu dengan yang lain, Iya, iya. itu akan terbawa terus suasana itu dalam kepemimpinan yang akan datang. Iya. Jadi harapan saya seperti itu, siapapun dia nanti yang menang, tawarkan program yang baik. Iya, iya. Kemudian jelaskan kepada masyarakat kira-kira apa yang menjadi unggulannya. Nah, masyarakat silakan menilai, oh ini cocok nih, ini baik ini cocok untuk kita. Seperti itu yang kita harapkan. Iya. Jadi tidak perlu saling mencederai satu dengan lain. Itu harapan saya kepada masyarakat. Dan terus terang saja, saya datang jauh-jauh dari Papua, saya datang untuk itu. Iya. Saya datang untuk itu. Kalau toh masih ada yang kita dengar bilang masih ada cara-cara pemilihan yang transaksional, saya datang mungkin untuk memutus mata rantai itu. Ya. Iya. Saya akan memutus mata rantai itu. Kenapa? Kita tidak boleh mulai dengan hal-hal yang tidak baik. Kita harus mulai sehingga ngada akan lebih baik dan lebih cepat untuk maju dan sejahtera. Iya, iya. Baik Bapak, terima kasih sudah memenuhi undangan dari tim Akar Rumput. Dan sebagai closing statement Bapak, saya melihat Bapak ini sedang berdiri ini di belakang ini semacam ada ini pemandangan ini di mana nih Bapak? Jadi begini, ini memang tadi kebetulan Iya, saya sedang berada di kebun buah naga. Coba Bapak perlihatkan Kebun buah biar naga masyarakat Ngada bisa melihat ya ini hasil karya Bapak. Ya, saya memang berada di kebun buah naga di Sentani, di Kabupaten Jayapura, Papua. Oh, luar. Dan kebun ini memang saya buat, saya tanam itu di tahun 2018. Dan saat ini sungguh-sungguh menghasilkan. Ini sedang panen, ya. Luar biasa, luar Yang biasa. petik dan nilai ekonomisnya luar biasa. Iya, iya. Dan ini setiap minggu itu pasti ada panenan, Iya, iya. ya. Tidak pernah terputus. Jadi ini tidak musiman saya Bapak ya? membayangkan bagaimana deh? Tidak musiman Bapak ya? Dia tidak pakai musim. Iya, iya. Dan ini coba kita lihat sekarang ini panen, ini sudah ada yang sedang berbunga ini, ya. Oh, luar biasa Bapak. Nah, terus kemudian ini yang sudah berbunga, ini Iya, iya. ada yang baru muncul lagi, tunas. Iya, iya, iya. Ya. Jadi ini panennya Jadi- bisa setiap bulan Bapak ini? Iya, bukan setiap bulan, setiap 1-2 minggu. 1-2 minggu udah panen. sudah. Ya. Ini kira-kira 1 minggu panen ini bisa menghasilkan berapa Bapak ini? Kalau mau dirupiahkan? Ya. Ini kalau 1 minggu kita panen itu sekitar 500 kilo. Jadi kalau 500 kilo kita kalikan dengan 20.000 berarti 10 juta. 1 minggu Bapak ya? Ya, 1 minggu. Wow, luar biasa Bapak ya.
Ini kebun naga milik Bapak Ini bisa Andreas ini lihat. kira-kira berapa meter persegi Bapak ya? Ini kurang lebih 80 are. 80 are Bapak ya? Iya, hampir satu hektar ya. Hampir 1 hektar. Iya, iya. Luar Ya, biasa Bapak ya? ini ada yang sedang berbunga, ada yang ini. Jadi luar biasa. Ini tadi pagi baru panen. Iya, iya, iya. Sementara sudah ada yang mulai makan. Ini satu pohon dia bisa sekitar ini ya, buahnya banyak sekali dengan sedang berbunga. Luar biasa Bapak. Nah, jadi ini ada bisa lihat ini. Ini lihat, luar biasa deh. Ini Wah. ada yang sudah masak belum diambil. Coba deh lihat ini sudah merah-merah semua ini. Bapak Andreas, Ya, ini kira-kira ini buah naga ini kalau mau kita budidayakan di Ngada ini cocoknya di daerah mana nih Bapak? Untuk di Ngada? ya dia tuh bagus. Bagusnya itu daerah ketinggian antara ya sekitar mulai dari pantai bisa sampai ketinggian sekitar 600-700. Berarti ini bisa dibudidayakan di Ngada nih Bapak ya? Oh sangat bisa, sangat bisa daerah Iya, pesisir iya. ya toh, sampai dengan ya pokoknya daerah-daerah yang bisa ada tanaman-tanaman cengkeh, tanaman itu bisa Iya, sampai iya. ke pantai ya. Jadi luar biasa ini. Tinggal saja kemauan masyarakat, tinggal saja bagaimana pemimpinnya mau mengarahkan itu. Saya pikir orang ada orang rajin. Iya, iya. Tanah ada tanah subur. Tinggal bagaimana pemimpinnya. Iya, iya, iya. Betul Bapak. Tinggal bagaimana pemimpinnya. Baik Bapak Andreas. Deh. Ya, ini yang terakhir nih Bapak. Pesan Bapak buat kami dan buat masyarakat tentang channel kami ini. Jadi baik, terima kasih banyak Ade. Iya, siap. Jadi saya pikir ini luar biasa. Luar biasa adik-adik sudah membuat sesuatu Iya, iya. kebanggaan masyarakat Ngada. Lakukan terus hal-hal yang positif yang berguna bagi masyarakat, termasuk hari ini. Siap Bapak, siap. Termasuk hari ini, lakukan terus. Karena kita saat ini sudah masuk ke era digital. Siap Bapak. Jadi kita sudah tidak bisa lagi menghindari ini. Siap. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh adik-adik remaja ini saya ajak supaya tetap ditingkatkan, dan saya sangat perhatian kepada kaum muda. Ya, Siap Bapak. bisa lihat mungkin. Oh, luar biasa. Nah, ini kita punya anak-anak muda yang dari kampung, ada yang dari Ini Langga, ada dari yang Bejawa dari semua Bapak ya? Bejawa Utara. Bagaimana deh? Ini anak muda dari Bejawa semua Bapak nih? Semua yang kerja di sini, karena saat ini mereka lagi kesulitan untuk bekerja di bangunan, ada yang angkutan segala macam. Saya tampung, saya bilang kerja supaya Iya, jangan iya. ada yang nganggur. Luar biasa. Jadi kerja. Luar biasa. Sehingga betul-betul mereka bisa, ya istilahnya bisa tahan-tahan dapurnya dan sebagainya. Ini ada yang cabut rumput, ada yang isi tanah, ada yang sedang menyemprot hama. Iya. Semuanya hari ini berjalan baik. Jadi ini saya pikir anak-anak muda kita kalau kita gerakan itu menjadikan potensi yang luar biasa. Kenapa? Mereka masih punya energi yang luar biasa, harus dimanfaatkan.